Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersi Arif dari Forum News Network. Sejak kemarin, jagat media sosial dihebohkan oleh rumor panas. Ada seorang calon presiden yang sekarang masih jadi menteri, mencekik dan menampar seorang wakil menteri. Rumor politik itu disampaikan oleh Alifur Rahman melalui kanal YouTube Siwot TV. Alifur Rahman adalah pemilik portal Siwot yang dikenal sebagai tempat para buzzer dan pendukung Presiden Jokowi menuliskan opininya. Belakangan ini mereka juga mengembangkan konten-konten melalui kanal YouTube Siwot TV. Menurut Alifur Rahman, dia mendapat informasi tersebut di grup WhatsApp dan kemudian ada anggota grup WhatsApp yang mengkonfirmasi bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar 10 hari yang lalu saat akan berlangsung rapat kabinet. Jadi kalau hari ini ya hitungannya bukan 10 hari lagi ya, 12 hari saya kira ya, 12 hari yang lalu gitu ya kira-kira peristiwanya. Sang capres, masih kata Alifur Rahman, mendatangi sang wamen sambil marah, gara-gara kamu ini saya nggak dibantuin, saya juga ditanya presiden. Sekarang saya ditertawakan banyak orang. Alifur kemudian memberikan komentar, coba bayangkan, ini yang dicekik dan ditampar adalah wakil menteri. Kalau wakil menteri saja dicekik dan ditampar, apalagi kita ini, masyarakat biasa, orang sipil yang bukan siapa-siapa. Gimana kemudian kita dalam satu kesempatan membuat jengkel si capres ini? Bisa lenyap kita, ujar Alifur. Alifur memang tidak menyebut siapa nama calon presiden yang masih menjabat menteri itu. Ya, tapi publik saya kira bisa dengan mudah menduga yang dimaksud adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tidak lama setelah itu, setelah video itu beredar luas dan jadi perdebatan di kalangan netizen, kalau kita cermati di Twitter, sekarang namanya X ya, platform X itu, ya para pendukung Presiden Jokowi yang sekarang afiliasinya ke Ganjar Pranowo langsung menggoreng isu itu, sementara pada pendukung Prabowo dengan serta-merta segera menyebutnya itu sebagai hoax, bahkan menyebutnya sebagai fitnah. Ternyata bukan hanya Alifur Rahman yang kemudian menyebarkan info tersebut, karena setelah itu sebuah video dari Rudy Eskamri, ini juga salah satu pendukung garis kerasnya Presiden Jokowi, melalui kanal Anak Bangsa juga mengunggah konten yang sama. Hanya kali ini Rudy Eskamri itu dengan tegas menyebut nama siapa sang calon presiden dan menteri tadi dan siapa wakil menteri yang dicekik tadi. Nama wapres itu jelas disebut secara tegas Prabowo Subianto, sementara sang wamen yang dimaksud adalah wakil menteri pertanian Harfiq Hasnul Kolbi. Ini seorang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sama seperti Alifur Rahman, Rudy Eskamri juga mengaku dia mendengar info yang sama, waktunya sekitar 10 hari yang lalu. Persislah infonya, tapi yang seperti tadi dia lebih deskripsinya lebih jelas. Dia mengaku semula ketika mendapat informasi ini dia mencoba menahan diri karena menurut dia ini bisa jadi aib bagi istana. Namun kemudian dia terpaksa membuka aib ini karena beritanya itu sudah menyebar di publik. Ini mungkin maksudnya karena ada video dari Alifur Rahman tadi yang kemudian ramai sekali di media sosial dan juga dikutip oleh sejumlah portal-portal di media online ya. Rudy Eskamri dengan tegas menyebut bahwa kemarahan Prabowo itu dipicu oleh program food estate. Ini sebuah proyek lumbung pangan yang ini adalah proyek dari Kementerian Pertanian namun kemudian dikerjakan oleh lintas departemen dan lembaga. Departemen Pertahanan di bawah Prabowo ini juga mendapat jatah pengerjaannya. Namun proyek yang ditangani oleh Kementerian Pertahanan ini tidak berjalan dengan baik. Soal food estate ini sempat mendapat sorotan tajam dari berbagai lembaga dan aktivis lingkungan seperti Walhi, Greenpeace dan banyak lembaga-lembaga lain ya, karena seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah itu di situ lahannya sudah dibabat habis, hutannya sudah dibabat habis, lingkungannya rusak, namun proyek food estate-nya tidak berjalan. Pada waktu itu Menteri PUPR menyatakan bahwa karena tidak ada tenaga kerjanya, katanya begitu. Ini jadi isu panas, jadi perdebatan panas karena Sekjen DPP PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto sempat menyatakan bahwa hal itu masuk dalam kejahatan lingkungan. Namun pernyataan keras Hasto itu kemudian coba dinetralisir oleh Puan Maharani dengan menyatakan jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ini masih terlalu jauh. Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ,
masuknya ke situ itu kan maksudnya kejahatan lingkungan tadi, kita perlu datang ke lapangan. Itu disampaikan oleh Puan Maharani ketika dia hadir di Istana Merdeka pada peringatan 17 Agustus 2023 lalu, peringatan Hari Kemerdekaan ya. Nah, bagaimana fakta sesungguhnya? Jubir Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak itu langsung dengan tegas membantahnya dan menyatakan itu sebagai hoax, itu fitnah. Dan bahkan dia minta agar Alifur Rahman dan Rudi Eskamber ini ditangkap. Sementara Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menilai isu tersebut sengaja digulirkan orang-orang tertentu untuk menjatuhkan nama Prabowo. Sebelumnya ada isu soal pembelian pesawat bekas dan kejahatan lingkungan. Nah, kalau kejahatan lingkungan tadi itu soal footage tadi, sementara soal pembelian pesawat bekas ini kan memang jadi isu yang juga ramai, banyak media juga yang mengungkapkan soal ini ya. Dasko mengaku tak terlalu risau dengan isu itu karena dia yakin bahwa rakyat sudah cerdas memilah mana info yang benar dan mana yang tidak. Dia meminta kader Gerindra tidak terprovokasi dan fokus pada kerja pemenangan Pilpres dan Pileg. Bagaimana dengan Kementerian Pertanian? Nah, Kementerian Pertanian juga membantah ada peristiwa tersebut. Dari data yang ada di protokoler Wakil Menteri dari data di protokoler Kementerian Pertanian, Wakil Menteri Pertanian Harvik Hartnul Kolbi tidak menghadiri ratas di istana mewakili Menteri Pertanian dalam waktu 10 hari terakhir. Kami sudah cek agenda Wamentan dalam 10 hari terakhir tidak ada agenda beliau hadir mengikuti ratas di istana mewakili Bapak Mentan SCL, maksudnya Syahrul Yassin Limpo. Itu ditegaskan oleh Arief Cahyono, Ketua Kelompok Substansi Pemberitaan dan Starkom Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Arief menambahkan, tidak mungkin ada agenda rapat terbatas yang tidak melalui tata keprotokolan di Kementerian Pertanian, sehingga munculnya berita yang beredar tidak sesuai dengan informasi yang terjadwal dalam agenda pimpinan Kementan. Jadi ini dia membantahnya dari situ, dari jadwalnya tidak ada. Kalau begitu bagaimana kita menilai pemberitaan itu atau rumor politik tingkat tinggi itu? Sebagai sebuah berita, benar ada faktanya bahwa ada rumor semacam itu yang disampaikan oleh Alifur Rahman dan kemudian dipertegas oleh Rudi Eskamri. Ini dua-duanya adalah pendukung Presiden Jokowi. Mereka mengaku mendengar informasi itu. Soal kebenarannya kita tidak tahu. Tapi saya kira kalau itu hanya rumor saja, hanya gosip saja, ini juga termasuk nekat gitu ya menyampaikannya ya. Tapi fakta lainnya, fakta berita juga ini ya, rumor itu dibantah oleh jubir Prabowo, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dan kemudian juga dibantah oleh jubir Kementan. Walaupun tadi jubir Kementan tidak langsung membantah substansinya, tapi hanya menyatakan bahwa dia melihat itu dari data di protokoler tidak ada jadwal kehadiran Wamentan di rapat kabinet, di rapat terbatas kabinet. Sebenarnya kan lebih mudah kalau misalnya mengecek langsung ajudannya ke Wamentan gitu ya. Ini lebih valid ketimbang hanya sekedar menyodorkan data tidak ada dalam data sekjen gitu, data protokoler. Soal kemarahan Jokowi kepada Prabowo atau dalam bahasa Rudi Eskamri itu Pak Jokowi murka setelah mendengar kabar tersebut. Ini mungkin juga menarik kalau kita mencermati ada fakta terbaru ini ya. Karena hari Senin kemarin 18 September 2023 Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Alim Ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama di Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur. Nah, ketika hadir dalam acara itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Erick Thohir. Dua nama ini yang sebelumnya disebut-sebut didukung oleh Presiden Jokowi menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan hal itu juga pernah dikonfirmasi oleh seorang politisi senior PKB ketika mereka bertemu dengan Presiden Jokowi. Pada waktu itu dia mendampingi Muhaimin Iskandar, dan dalam pertemuan itu Pak Jokowi meminta pada Muhaimin untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Erick Thohir sebagai capres dan cawapres. Dan dalam pertemuan itu akhirnya sang politisi itu menolak untuk mendukung. Dan dia mempertanyakan bagaimana sikap para pemilih kalau tidak, sikap para konstituen NU kalau tidak ada representasi dari NU di situ, maksudnya Caimin begitu sebagai calon wakil presidennya. Nah, sikap Presiden Jokowi itulah yang kemudian antara lain membuat atau menjadi penyebab PKB bersama Caimin itu hengkang dan bergabung dengan Anies Baswedan. Anda tentu bertanya bagaimana sikap kita sebaiknya.
dalam soal berita ini. Kalau di media, ini ya, kami itu diajarkan untuk selalu bersikap skeptis setiap kali mendengar informasi yang belum pasti kejelasannya. Karena ini kan walaupun diunggah di kanal YouTube, kemudian ke portal Siwo, tapi mereka ini kan sebenarnya bukan wartawan gitu yang terbiasa melakukan proses verifikasi, cek and recheck dan konfirmasi dan sebagainya ketika menurunkan sebuah informasi ya. Jadi saran saya memang jangan segera mempercayai info itu karena termasuk info dari manapun ya, dan kemudian terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa berita itu adalah fitnah atau hoax atau berita itu betul. Kita belum bisa memutuskan soal itu. Saran saya sambil terus mencari informasi yang lebih lengkap, cek sana sini, diverifikasi. Nah, kalau dari situ kemudian kita mendapatkan data dan info yang sesungguhnya. Toh katanya hal itu terjadi sebelum sidang kabinet. Pasti banyak yang menyaksikan para menteri yang katanya sempat memisahkan, melerai Prabowo dengan Wamentan, juga para petugas di istana. Biasanya sih kalau para menteri mungkin tidak akan buka mulut, tapi kalau para ajudan, para petugas atau ya orang-orang kecil yang ada di sekitar situ, ya mereka biasanya lebih jujur dan buat mereka kan tidak ada kepentingannya menutup-nutupi peristiwa tersebut. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.